Amit, tangan kiwa. Gara-gara kuatrapmu lho, sampai jadi Kepalanya itu kayak gede sak bodak gitu, kayak rasanya itu kayak gede banget kayak gitu. Berbaring di kasur dengan sambatnya karu-karuan, katanya awaknya itu rasanya kayak digebuki wong sak kampung. Saya BAB di bawah pohon kelapa di belakang dapur. Paginya yang ngerok adalah mertua. Anak saya biru, Mbak Bu Besti, pucet biru kayak gitu. Dan bapaknya sama mbaknya itu cuman domblong saja karena bingung mau ngapain, itu kan nggak tahu ya kan. Padahal sudah periksa ke dokter, periksa ke puskesmas, nggak sembuh-sembuh. Tapi begitu anaknya lahir, sudah sehat walafiat, tidak merasakan sakit apapun. Mertua saya bilang, ya iki gara-gara omonganmu kayak gitu. ngawi kayak Gusti Allah. Ati sing swabare akeh-akeh. Untung ngatine gayane Gusti Allah, jajal lek gayane Cina. Ya jajal nek gawene wiji. Ora-oranda tenan nih Taiwan. Pacarmu, Mbak? Hai. Pacarmu, Mbak? Gadun kuwi. Wes, jan. Ndak umum. Edun, iki tak siarne no sak boto geger ya. Gadun saya ini. Ngono ki. Ini yang Totok maneh. membiayai hidup saya. Totok maneh ndak ngawaki ngene iki. Mana cek-cek saja. Amit, tangan kiwa. Terima kasih. Wih jajane Irma. Saitik pokoknya keduman. Matur suwun. Iya. Lho, Sesuk neh. Mesti rene iki gua apa? gara-gara kuatrapmu lho, sampai jadi Apa kuwi? Es batu. Lah. saking panasnya Taiwan Mbak Bu Besti. Ini tadi tuh es batu loh. Saya moncrot wis. Sengaja aku dewekkan karena aku tidak mau nanti mencair jadi satu. Bane ya pangan mencair. Oh. Ya wong kamu banget sediluke kok. Oh, kemen ki apa? Ki barter. Barter. Barter delok to Mbak Besti. Aku barterku ndak modal, wong itu punyanya Irma kok. Terima kasih Irma, besok lagi yang Saya ya terima kasih, sesok lagi yang banyak. Aduh, Aku mang jane arep pengen nasi padang tapi kok tidak enak, tidak tak delok tidak enak. tadi saya melaku kok. Kenapa tidak numpak sepeda? Tidak enak. Bukan tidak enek, saya kan karo ngenteni kamu mlaku alon-alon lah aku. Ternyata sing dinteni sik sowi. Nyala sing dinteni rong ta. Aku kira wani lek ninggal lek Makde iki ning anu ning WC, soale bolak-balik ki nganu, pas wayah ngadeg ngono kae gek nganu to, ndak piye ndak kuatno kae kok goleng. Goleng. Dadi engko lek pamane tak tinggal terus wonge goleng, wah bahaya total. Jadi saulan ge ngijoli nganu Makde. Soale nganu CCTV-ne madhep ning WC. Oh, Dadi ketok lek pamane tiba ngono ketok. Engko lek pamane randang tak tulungi kowe nyandi ngono. iya. Tak lempite ya soropan. Ya wis wangsula. Sik, Nyapa? di utangnya. Utang apa neh? Kayak bayar anu. Apa plastik? Mana kayak wis tak rabekne lho mangsamu. Kayak pas tak kene awakmu kayak meteng duite. Oh, tak buntu ini. Kayak meteng. Ki, aku engko lali engko lek libur Oh, kemen ora prasaku ora semono. 1000. Ora. Oh. Ora. Lah kae karo libur kayak aku utang apa kae? Kayak utang ning aku, utang ning Irma. Utang ning Ah, sesuk ana libur e. Sesuk ana libur. Malah. Ora, sesuk ana libur kok dihitung neh. Kita gowo meneh iki. Oh, gowonen. Kadung tak cuangking. Kita Iki tunggu dompet. Ben tambah manak neh. ben aja tunggu. Ben babar. Soalnya bet panas iki. Panas lagi mah mesti demer es sing sampe banyu ini. Makane kudu tak seruput tok ngene. Matur suwun yo, ngrepoti ae. Aku malah ngrepoti. Kuwi sembuh rena-rena pokoke sak iprit penting rata. Iya, makasih. Wis sembuh iku kok ndek es batu ning anu kayak cemplung. Gak cemplung ning anu ae. Cemplung aku mungkin mengepakne AC kok saking panas ora betah. Pokoke janji jam 10 munggah AC kudu menyala. Iku udan apa ora biasane nek garawan kan mesti gerimis. Grimis apa mak grodok ngono kok. Makane Loh, gadunmu ilang emang nyandi? lah iya Loh, kamu ditinggalkan. gara kamu. Hes. Kene kok. Nanti golek lagi. Ya wes, hati-hati. Maaf yo. Heeh. Nunggu suwi sampai keringetnya guobia seperti itu. Mang ngomongnya semut to. Aku Dirubung. ora krasa gara-gara manu HP lah kok semut. Cekik-cekik.
Untung tidak ngerubung bokongmu. Tidak nyokoti bokong saya. Bokong saya menul-menul ini nanti kalau dijengkoti mereka. Seksi semok ke bahaya. Ini jam 3, kok anakku jam 4 mulai sekolah. Ya wes. Bye bye. Makasih. Matur suwun ya. Kasih Erma jajannya. Irma nganu oleh neng ya kuwi pok-pokane coklat karo biru. Heeh. Gek terus nganu. Urung puiting deh ini. Wis ngomong tidak. Oh, ngomong tidak. Tidak. Ayo lagi lebih. Gek terus satu rumah berdua. Oh, enak. Terus aku ngene ya sing penting ora ketemu wong sing tukang golek rai. Nah. Penting ya. Serapopo, rayo lagi lebih libur kok. Iya. Apaan? Gek terus dek iki nomere diblokir loh. Karo? Nganu nomor internet metu ke Taiwan kan diblokir. Oh, lah iya kaya nggonku iki. Tapi nggonku tidak. Kok ana ya iki gur-guran diwene wong lho, Mbak, ning taman ki biyen. Aku dhisik kae dapete ning ke bandara loh. Kan ada lek tas teko itu kan dikei to. Iya kuwi aku. Oke karo opo ngono siji. Ivo. Koyone ya. Terus tapi kok ora kenek tak gawe. Punya saya kena Wes mulai yo, selak udan kok gembrodok mak ciloko. Hati-hati yo, matur suwun. Yang bukan saya. Ruwet kok ora ini. Tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Maafkan ya, openingnya terlambat, salamnya terlambat. Soalnya ya itu, tadi itu kesusu sekali. Soalnya Yuni itu sudah menunggu lama di bawah. Terus saya itu masih nunggu nih Mak De menabung ya Mbak Bu Besti. Jadi tidak bisa meninggalkan Mak De sendirian di WC. Kalau Mak De ke WC ya saya harus menunggui sampai beliau selesai. Atau minimal kalau seumpamanya saya mengerjakan pekerjaan yang lainnya, saya harus sebentar-sebentar mengongak beliau karena takut kalau beliau itu kadang-kadang kalau habis duduk lama kayak gitu terus kemudian berdiri itu tidak jejek gitu loh Mbak Bu Besti, tidak seimbang kayak gitu, akhirnya guling ambruk kayak gitu. Dan di sampingnya WC pas itu adalah pintu plastik yang memisahkan area basah sama area kering kayak gitu, dan itu tuh rempi sekali, atau bahasa Indonesianya rempi apa? Kayak tidak terlalu rosol, tidak terlalu kuat kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Nanti kalau mak guling ke situ otomatis pecah. Kalau nggak pecah ya tugel. Kalau tidak tugel ya merotoli kayak gitu. Jadi untuk menjaga nih yang seperti itu, karena itu tuh kayak plastik, bukan plastik sih sebenarnya, apa ya, kayak modelnya kayak plastik tapi bukan plastik kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kayak apa ya, ngono kayak lah. Itu kalau sampai pecah nanti itu ya bakal kayak kaca gitu Mbak Bu Besti, bisa menjojoh atau bisa melukai kayak gitu loh, bisa melukai kulit kita dan bisa berdarah-darah. Jadi menghindari hal seperti itu, kalau seumpamanya Mak De sudah ke kamar mandi, ya sudah saya menunggu sampai beliau selesai. Terus ini tadi kemarin itu saya WA Yuni, tak suruh kesini untuk mengambil itu jajannya dari Irma. Saya bilang kamu dapat bagian jajan dari Irma kayak gitu. Mohon maaf baru bisa mengedum, soalnya kita itu repot sekali selama semingguan ini Mbak Bu Besti. Selama ini kan kita ke rumah sakit bolak-balik, terus kemudian ya pokoknya ribet lah Mak De, seperti biasa ya. Kalau tak tinggal libur itu mesti ngono kayak. Oke, ini tadi saya seperti biasa Yuni kayak kesini, tak suruh ngambil apa mesti digawak-gawak nih jajan. Dulu lah Mbak Bu Besti, ini es batunya sampai ya Allah kotas-kotas wes tak. Yo. Semak. Si Mbak Besti. Oke Mbak Bu Besti, balik lagi. Mau saya ngomongnya sampai mana? Alah wes lali. Mak De sudah di tempat tidur, jadi Mak De hari ini rada-rada error lagi Mbak Bu Besti. Oke, jadi ini tadi Yuni seperti biasa kalau kesini itu selalu gowo-gowo, terus es batunya tak gua ke situ ya, soalnya sudah mencair sekali ya, tidak guna. Terus ini apa? Kayaknya ini cuaping deh. Cuaping itu kayak semacam es kalau di Indonesia kayak gitu, tapi di sini esnya itu toppingnya macam-macam. Tenan. Ini janggelan sama entahlah apa. Nanti kalau tak ublek jadinya malah rusak. Terus kemudian ini tadi sudah tak tilihi Mbak Bu Besti. Ini ongol-ongol. Ya toh ongol-ongol toh. Ini enak sekali. Warna-warni. Terus kemudian ini buah apa?
Tom yum. Tom yum. Terus kemudian alah sembarang ditukoni lek Yuni ke. Ini adalah donat. Donat crispy. Donat crispy. Jadi di tempatnya Yuni, di dekatnya MRT-nya tempatnya Yuni sana itu memang jualan donat crispy Mbak Bu Besti, dan ini tuh viral banget. Jadi kayak di sini itu ternama sekali, kayak terkenal sekali gitu loh Mbak Bu Besti. Setiap kali turis yang datang ke Taiwan pasti beli donat crispy. Adanya di Chongxiaodunhua sama di Ximending. Di Ximending sana yang lebih rame soalnya di sana kan tempat rujukannya turis yo Mbak Bu Besti. Meh ceblok. Terus ini Dubai Chewy cookie. Nganu ini. Mochi yang isinya nganu tuh loh, coklat Dubai itu loh Mbak Bu Besti. Terus saya juga mau keselak. Saya juga mau bilang kalau kemarin itu saya di line sama bakul cabai langganan, katanya dikirimi pisang sama kemangi. Kemanginya sudah saya lebokkan kulkas karena warnanya sudah agak-agak menghitam kayak gitu kan. Kemangi itu kalau kepencet dikit saja kan langsung hitam kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Saya lebokkan kulkas, masih bisa diatasi atau tidak nggak tahu, tapi yang jelas bakulnya itu ngetoknya itu panjang-panjang, jadi batangnya itu nanti disuruh merendam sama air biar tumbuh akar kemudian ditanam sendiri kayak gitu Mbak Bu Besti. Ini bakul cabai langganan saya. Terus ini pisang kepoknya sudah dipreteli tapi belum matang, ini masih mentah-mentah. Jadi ini mau saya imbu lumayan buat pisang goreng. Terus saya itu dapat DM dari Mbak Bu Besti baik di Facebook maupun di Instagram. Ya Allah, Jan, saya disuruh nyeritain tentang Bapak Edevan. Katanya ceritanya tentang Bapak Edevan itu lucu. Perasaan cerita apa aku sing garai lucu, heran aku. Terus aku cerita apa nih ya Mbak Bu Besti. Ya kehidupanku sama bapak itu ya wes yes, kehidupan rumah tangga pada umumnya kayak gitulah. Apa nih sing lucu. Tapi saya punya satu cerita. Ini zaman saya waktu hamil dulu ya, hamil Devan dulu. Jadi dulu itu karena kita masih muda sekali ya, bapaknya umur 24 atau 25 kayak gitu. Terus kemudian karena masih muda, kurang pengalaman, jadi ngomong itu ceblang-ceblung kayak gitu, asbun gitu loh, kalau bahasa sekarang asbun kayak gitu. Jadi waktu itu saya hamil gede, saya kan pernah cerita dulu itu kalau saya itu kan pernah cerita dulu waktu saya hamil 5 bulan, itu tuh sudah pembukaan 6 Mbak Bu Besti, sampai saya itu nginep 2 minggu di rumah sakit karena hamil 5 bulan sudah mau lahir bayinya. Kalau beneran lahir kan otomatis tidak terselamatkan ya toh. Tapi sama dokter dikasih obat penguat kandungan, obat penahan kayak gitu biar bayinya itu kayak pertumbuhannya itu biar susah pokoknya ngomongnya. Pokoknya kalau bisa itu kalaupun lahir itu sudah cukup umur kayak gitu loh, dikasih obat penguat, dikasih obat penahan kayak gitu. Jadi jangan kurang umur kayak gitu. Kalau kurang umur kan otomatis nanti mohon maaf tidak terselamatkan kayak gitu. Jadi sama dokternya itu dikasih obat penguat kayak gitu, dan obatnya itu sejempol-jempol gini. Sejempol-jempol gini, dan diminum itu sehari 3 kali, dan sekali minum itu ada beberapa macam gitu obatnya, dan gedenya sama kayak gitu. Dan gara-gara obat itu tuh saya sampai trauma minum obat sampai sekarang, sampai anakku gede ini segitu itu saya sekarang itu masih trauma minum obat. Jadi sekarang itu kalau saya seumpamanya pusing atau sakit apa, kalau sekiranya saya masih bisa berdiri, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, bergerak maksudnya kayak gitu, itu tuh saya sebisa mungkin tidak minum obat ya karena trauma itu Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya saya pusing itu biasanya saya kasih minyak kayu putih atau obat gosok kayak gitu di sekeliling leher saya, di sebelah sini, terus kemudian perut sama punggung, habis itu saya tidur tepar kayak gitu. Biasanya setelah bangun tidur itu tuh pusingnya hilang, biasanya seperti itu. Jadi kalau seumpamanya tidak nemen sekali, kiranya saya sudah tidak kuat banget, itu saya menghindari minum obat. Alhamdulillahnya selama saya di Taiwan ini, ya alhamdulillahnya saya sehat terus. Sakit-sakit guling-guling pas kena korontil kemarin ya toh. Tapi obatnya nggak terlalu gede-gede, itu masih bisa diminum sama air. Tapi itu pun saya meminumnya itu di pangkal lidah karena ya itu trauma tadi. Terus karena saya itu hamil 5 bulan, sudah mau keluar bayinya, otomatis kan dikasih obat penahan itu tadi ya kan.
Pas waktu saya habis tingkepan, kalau tidak salah, di Jawa itu kan ada tradisi tingkepan. Tingkepan itu 7 bulanan. Ya nggak pas 7 bulan, kadang-kadang ada yang 6,5, kadang-kadang ada yang 17 pas, 17 pas, 7 bulan pas, kadang-kadang ada yang 7 bulan setengah, kadang-kadang ada yang 8 bulan. Kalau yang 8 bulan ini sudah telat banget. Biasanya kalau mengadakan tingkepan itu memang dicari hari baik, kayak gitu Mbak Bu Besti. Golek dino, katakanlah seperti itu. Jadi tidak sembarangan bisa sewaktu-waktu gitu. Biasanya yang ngurusin ini tuh orang-orang tua kayak gitu kan. Habis tingkepan, saya dulu tuh tingkepannya kalau tidak salah itu 7 bulan lebih beberapa minggu, 2 minggu atau 1 minggu kayak gitu loh. Jadi nggak pas 7 bulan kayak gitu. Habis tingkepan itu tuh kan kita itu tiduran di kamar kayak gitu. Tiduran di kamar, saya sama bapak itu tiduran kayak gitu. Pokoknya sebelum Isya kalau nggak salah itu. Terus kemudian bapak itu ngelus perut, tiba-tiba ngelus perut kayak gitu, terus ngomong sama anaknya kayak gitu. Ngomongnya kayak gini Mbak Bu Besti, ngomong bahasa Jawa dulu ya. Nek lairmu penak berarti sampean anakku, lek lairmu angel berarti udah anakku, kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu sambil ngelus perut. Terus saya itu langsung nengok, ini maksudmu apa kan? Saya langsung bilang seperti itu. Saya tahu beliau itu tuh cuman bercanda asbun kayak gitu, ceplas-ceplos ngomongnya ceblang-ceblung tanpa dipikir kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Ini tak translate bahasa Indonesia ya. Jadi bapak itu ngelus perut saya sambil bilang kayak gini, kalau lahirmu mudah, maksudnya lancar kayak gitu, berarti kamu itu anakku. Tapi kalau lahirmu susah, lama kayak gitu, berarti kamu bukan anakku kayak gitu. Maksudnya dikiranya saya ini hamil sama siapa, meteng dewe. Terus kemudian karena kita itu masih muda ya toh, saya menganggapnya ya itu asbun saja, dan memang beliau asbun, jadi nggak serius kayak gitu. Terus saya itu ngadu sama mertua, ngadu sama emaknya kayak gitu. Saya ceritakan bapaknya ngomong seperti itu ke saya, itu saya ceritakan ke emaknya kayak gitu. Dia diomelin habis-habisan Mbak Bu Besti karena tidak boleh bilang seperti bayi yang sedang dalam kandungan. Walaupun masih di dalam kandungan, dia itu dengar dan mengerti apa yang dibicarakan oleh orang yang ada di luar kayak gitu. Jadi dia tahu kalau itu tuh suara bapaknya, dia tahu kalau suara saya kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya diajak ngomong, apalagi sambil ngelus perut kayak gitu, dia itu tahu kalau yang diajak ngomong itu dia kayak gitu. Jadi setelah ngomong seperti itu kan saya langsung pradul ya, langsung ngadu kayak gitu. Dia diomelin sama emaknya, diomelin sama mbaknya. Jadi kakak ipar saya terus kabeh ngomeli kayak gitu, nggak boleh seperti itu. Dan yang diomeli ya kelejang-kelejing wong itu cuman asbun, maksudnya iki yo ngomong ceplas-ceplos, nggak ada niat serius kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian setelah ngomong itu tuh kurang lebih sekitar 2 mingguan setelah itu ya toh, itu tuh bapaknya sakit, tapi nggak tahu sakitnya apa. Jadi beliau itu tuh kayak orang yang mau flu. Kalau orang mau flu itu kan biasanya persendian rasanya kayak merotoli semua ya Mbak Bu Besti, kayak badan-badan itu rasanya kayak tulang-tulang itu sendi-sendi itu kayak mau copot satu-satu gitu, linu semua. Terus kemudian beliau itu kayak kepalanya itu kayak gede sak bodak gitu, kayak rasanya itu kayak gede banget kayak gitu, terus meriang. Pokoknya sakitnya itu sakit kayak orang yang mau flu, tapi itu tuh berat sekali, seluruh badan itu digerakin sakit. Persendian itu rasanya kayak merotoli semuanya. Saya masih ingat sekali beliau itu ngeluhnya seperti apa. Terus kemudian dibawa periksa ke dokter ya toh. Diperiksa sama dokternya bingung mau apa ya ngaranin oke. Mau mengatakan ini sakitnya apa, itu dokternya bingung soalnya anunya campur-campur itu. Terus kemudian dikasih obat kayak obat penahan sakit kayak gitu loh. Apa sih ngono kayak obat apa lali saya namanya. Terus kemudian dikasih obat ya kan, kita pulang wes diminum obatnya itu sampai habis, tapi nggak sembuh Mbak Bu Besti. Kan biasanya kalau dokter ngasih obat itu obatnya biasanya habisnya 4 harian kayak gitu kayaknya, 4 harian atau 3 harian kayak gitu. Itu sampai obatnya habis nggak sembuh. Terus kemudian karena dari dokter tidak sembuh, saya bawa ke puskesmas. Barangkali kalau di puskesmas itu cocok sembuh kan, dibawa ke puskesmas. Setelah dari puskesmas dikasih obat lagi, diminum lagi sampai habis, nggak sembuh, tetap seperti itu. Jadi tetap berbaring di kasur dengan sambatnya ra karu-karuan, katanya awaknya itu rasanya kayak digebuki wong sak kampung, katanya itu sendi-sendi tulang-tulang itu rasanya kayak mereteli gitu, dan meriang geruguh kayak gitu loh. Dan itu tuh sampai seminggu lebih, kalau nggak salah itu 8 harian beliau seperti itu. Terus hari terakhir, hari ke-9 kalau nggak salah, itu tuh kira-kira jam 3:30 4
subuh itu tuh tiba-tiba saya itu terbangun, perut saya itu sakit banget, melilit, mules kayak mau haid pertama. Terus kemudian itu rasanya pengen BAB. Ya saya BAB. Terus kemudian saya datang ke WC. Kan kalau dulu itu kamar mandi rumahnya mertua itu, kamar mandinya, toiletnya itu berpisah sama rumah. Jadi jaraknya itu agak jauhan kayak gitu loh. Nggak jadi satu sama bangunan rumah itu enggak. Jadi agak jauh kayak gitu. Dulu itu jalan malam-malam subuh-subuh, belum subuh sih, belum adzan subuh, itu jalan ke toilet itu masih kuat, tapi ya karo peringas-peringis kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian BAB, ya keluar BAB-nya. Terus kemudian sudah nggak sakit lagi kan, balik lagi ke kamar. Waktu berbaring itu mules lagi, sakit lagi. Terus kemudian pengen BAB lagi. Tapi intensitasnya itu tuh sudah kayak sering banget gitu loh. Kalau yang pertama tadi, mules pertama tadi, itu jarak mules 1 sama mules kedua itu masih panjang kayak gitu. Jadi makanya masih bisa jalan sampai ke toilet kayak gitu kan. Terus yang kedua, mules yang kedua ini tuh jaraknya dari mules 1 ke mules berikutnya itu tuh sudah pendek. Jadi kayak sudah nggak tahan sekali. Akhirnya saya bilang ke bapak, saya nggak mampu kalau harus jalan sampai ke toilet sana. Saya mau BAB di sini. Akhirnya saya BAB-nya itu di belakang dapur. Di belakang dapur, saya masih ingat dulu itu di bawah pohon kelapa kayak gitu. Untung saya tidak keceblokan kelapa. Terus kemudian saya BAB di situ. Ya keluar Mbak Bu Besti, keluar. Saya BAB di bawah pohon kelapa di belakang dapur. Saya masih ingat sekali. Terus kemudian paginya yang ngerok adalah mertua. Terus kemudian selesai BAB, balik lagi ke kamar. Tapi itu tuh balik lagi ke kamar itu awalnya berbareng kira-kira sekitar 5 menitan. Itu sudah tidak mules sama sekali ya. Tapi setelah 5 menit itu mulesnya itu sudah tidak kuat lagi Mbak Bu Besti. Jadi saya sudah gelimpangan. Sudah gelimpangan gitu kayak wes nggak kuat banget, mulesnya itu nggak karu-karuan. Saya nggak tahu mulesnya itu kenapa. Nggak kepikiran kalau itu tuh mau melahirkan, karena saya itu waktu itu masih umurnya itu sekitar 8 bulanan Mbak Bu Besti, 8 bulan lebih berapa hari kayak gitu loh. Pokoknya belum mendekati HPL. HPL-nya itu kan saya dulu tuh Agustus awal kalau nggak salah. Agustus awal. Terus itu tuh masih pertengahan bulan Juni. Dan masih 1 bulan lebih kan sama HPL-nya. Jadi belum kepikiran kalau itu tuh mau melahirkan. Terus saya itu sudah gelimpangan. Orang-orang itu berangkat ke musola. Jadi belakang rumah mertua itu musola, dan biasanya orang-orang itu terabas lewat samping rumahnya mertua itu untuk ke musolanya. Orang-orang yang pulang dari musola itu kan pada mampir karena tahu rumahnya itu terang. Terus kemudian orang-orang pada hilir mudik kayak gitu, ada apa kayak gitu. Terus mertua bilang kalau saya perutnya sakit kayak gitu, mules kayak gitu. Terus orang-orang itu pada mampir delok, melihat ada apa kayak gitu. Terus kemudian salah satu tetangga itu ada yang bilang, iki bocah iki sarepe bayi ndang digoneng bidan, koyone wis arepe metu kuwi bayine, soalnya wis koyo ngono kuwi kayak gitu. Jadi translate-nya seperti ini. Ini anak ini sudah mau melahirkan, ini sudah mau keluar bayinya, soalnya sudah seperti itu. Jadi saya itu sudah nggak kuat, kayak sudah keringet dingin, terus kemudian sudah gelebakan kayak gitu. Tapi mertua saya berpikir ini anak ini baru hamil pertama ya kan. Biasanya kan hamil pertama itu melahirkannya itu kan masih lama. Jadi kayak pembukaannya itu pembukaan 1 sampai pembukaan 10 itu biasanya jaraknya itu panjang. Kadang-kadang 1 hari lebih daripada nanti sudah nyampe bidan, terus di sana suruh pulang lagi kan kasihan. Karepe mertua itu seperti itu. Jadi nunggu di rumah saja. Nanti kalau seumpamanya kira-kira sudah rada pembukaannya rada sudah lebar kayak gitu baru dibawa ke bidan. Tapi kan kita nggak tahu, kita tidak bisa mendelok kalau kita bukan ahlinya. Bagaimana kita tahu itu bukan berapa kan kita tidak tahu. Terus kemudian tetangga saya bilang tuh, wes ndang digoneng nggone Bu Siti kono ndang cepet kayak gitu. Bu Siti itu bidan desa ya. Jadi akhirnya saya kan mulesnya itu jam 3:30 ya, dan itu tuh kira-kira tetangga saya habis pulang dari musola itu kurang lebih sekitar pukul 5 subuh. Jadi saya dibawa ke bidan naik motor, bapaknya di depan, saya di tengah, terus kemudian di belakang saya Mbak Ipar, almarhum, sudah meninggal mbaknya. Dibawa ke bidan, jadi saya diapit, terus kemudian nyampe bidan itu ditanya sama bidannya subuh-subuh, loh subuh-subuh kok sudah nyampe sini, ada apa? Kayak gitu kan. Dikiranya saya itu kembali bermasalah, karena dulu waktu umur masih 5 bulan itu, waktu pembukaan itu kan saya juga ke bidan itu.
ke bidan Bu Siti ini. Terus kemudian dicek ternyata sudah bukaan 4 atau 5 kayak gitu. Terus kemudian dibawa ke puskesmas. Puskesmas tidak berani, takutnya nanti kalau seumpamanya melahirkan atau harus kirat atau harus bagaimana karena tidak ada dokter SPOG-nya di situ, jadi harus dirujuk ke rumah sakit. Akhirnya diantar sama bidannya ke rumah sakit. Jadi Bu bidan ini tahu tentang permasalahan saya yang kehamilan saya itu yang seperti itu kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi waktu saya subuh-subuh dibawa ke bidan itu, pikirnya bidannya itu ya kayak kemarin kayak gitu, kontraksi palsu kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Bukan kontraksi palsu ya, dipikir obatnya tidak diminum atau apa kayak gitu. Pokoknya intinya belum waktunya melahirkan kok sudah dibawa ke sini lagi, takutnya seperti itu lagi kayak gitu kan. Terus kemudian disuruh masuk sama bu bidannya, langsung disuruh masuk, disuruh berbaring, dilihat. Kalian tahu pembukaan berapa? 8. Buka 8. Dari jam setengah 4 sampai jam 5 lebih itu sudah buka 8. Terus kemudian bu bidannya kayak gini, yuh lagi wes pembukaan 8, ini tidak bisa kalau dibawa ke rumah sakit nanti takutnya tidak nutut kayak gitu kan. Terus kemudian bu bidannya itu ganti baju ya kan, ganti baju mandi. Aku tak mandi dulu ya mas, nanti kalau seumpamanya ada apa-apa panggil, kalau aku nggak ada panggil Pak Indro. Pak Indro itu suaminya bu bidan ini. Terus kemudian langsung bu bidannya mandi. Lah terus kemudian setelah selesai mandi beliau itu ngecek lagi, mungkin kira-kira sekitar 10 menitan lah ya, 10 menitan tuh beliau ngecek lagi, dilihat ternyata sudah pembukaan lengkap. Pembukaan 10, cuman jarak 10 menit itu tadi. Terus waktu bidannya mau berbalik, ketuban pecah, terus kemudian akhirnya ya itu proses melahirkan kira-kira mungkin sekitar 10 menitan kali ya, langsung bayinya lahir. Jadi pertama kontraksi itu jam setengah 4, jam setengah 6 bayinya lahir. Dan karena belum cukup umur, terus kemudian waktu lahir itu kalungan usus, jadi terbelit usus kayak gitu, itu tuh anak saya biru Mbak Bu Besti, jadi pucet biru kayak gitu. Terus nggak nangis, waktu pertama lahir itu nggak nangis, nggak langsung uwek kayak gitu, nggak nangis. Terus kemudian sama bidannya itu digebuki, blok kayak gitu. Nangis le kayak gitu kan. Ayo nangis, sampai digebuki kayak gitu. Lama sekali pokoknya ngebuki karena saya sudah lemas, jadi saya cuma memperhatikan saja. Terus kemudian bapak sama mbaknya itu, mbak ipar saya itu cuma domblong saja karena bingung, nggak mau ngapain itu kan nggak tahu ya kan. Terus kemudian bu bidannya, mas panggil Pak Indro, suruh siapin mobil kita ke rumah sakit sekarang kayak gitu. Soalnya anaknya nggak mau nangis, digebuki gitu. Waktu bapaknya masih nyampe pintu, lari mau nyamperin Pak Indro suruh menyiapkan mobil itu, masih nyampe pintu, itu tuh anaknya langsung nangis kenceng. Akhirnya ya tidak sido. Karena kondisi anak saya yang seperti itu. Terus kemudian hari itu tidak dimandikan Mbak Bu Besti, cuma dilap-lap kayak gitu karena ya takut nanti kalau suhu tubuhnya drop kayak gitu. Terus kemudian ya wis pada umumnya kayak gitu. Dan kalian tahu setelah anaknya lahir, setelah anaknya lahir sih, waktu saya mau melahirkan, sakit yang dirasakan Bapak E itu hilang tak berbekas, padahal sudah periksa ke dokter, periksa ke puskesmas, nggak sembuh-sembuh, tapi begitu anaknya lahir sudah sehat walafiat, tidak merasakan sakit apapun, sudah hilang semua penyakitnya, hilang. Terus kemudian kata mertua saya itu tuh ngelarani karena istrinya mau melahirkan. Jadi yang ngerasain sakitnya itu bapaknya. Makanya saya tidak merasakan sakit apa-apa. Maksudnya lahiran itu saya cuma sakit sebentar, terus kemudian anaknya lahir. Nggak sakit lama sekali kayak gitu, nggak. Karena yang merasakan sakitnya itu adalah suami saya atau bapaknya. Kayak gitu. Terus kemudian mertua saya bilang, ya iki gara-gara omonganmu kayak gitu. Jadi ini gara-gara omonganmu. Jadi anak yang saya kandung, anaknya sendiri yang membuktikan kalau lahirnya kan gampang, cepet. Terus yang merasakan sakit bapaknya. Aku ini loh anakmu, secara nggak langsung itu membuktikan seperti itu. Ini yang bilang mertua ya. Terus saya pikir-pikir, oh ya make sense kayak gitu. Terus kemudian anaknya sama bapaknya itu kelahirannya podo Mbak Bu Besti. Dan pas milih dino itu pas sama kayak bapaknya. Terus saya lupa tangan kanan atau tangan kiri, saya lupa. Bapak E itu garis tangannya itu ada yang lurus, jadi nggak putus.
dari sini ke sini itu lurus ya. Saya lupa tangan kanan atau tangan kiri. Seingat saya tangan kiri. Lupa ya, nanti tak takokkan. Jadi lurus kayak gini. Dan itu nurun ke anaknya. Jadi anak saya sama. Garis tangannya itu lurus kayak gitu. Sama persis. Pokoknya letaknya di tangan yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu sama kayak gitu. Kalau bapaknya tangan kanan, ya anaknya tangan kanan kayak gitu loh. Maksud saya, paham kan? Saya lupa di tangan kanan atau tangan kiri itu saya lupa. Pokoknya intinya itu. Sama, persis nurun kayak gitu. Terus kemudian waktu itu saya bilang, anakmu apa itu? Kayak gitu. Saya bilang kayak gitu. Anakmu atau bukan kayak gitu. Terus bapaknya kan senyum-senyum karena ya itu tuh sebenarnya asbun Mbak Ubesti, tapi malah anaknya yang membuktikan sendiri kalau aku lo anakmu kayak gitu. Anaknya membuktikan sendiri kalau lahirnya cepat, gampang. Terus yang ngerasa sakit bapaknya. Kalau bukan bapaknya nggak mungkin beliau ikut merasakan sakit dan sembuh ketika saya sudah melahirkan. Kayak gitu gampangnya. Terus tangannya itu, garis tangannya itu kan kayak genetik gitu ya, genetik menurun kayak gitu. Itu kalau bukan anaknya ya nggak mungkin podo persis kayak gitu. Ya wes itu Mbak Besti ceritanya. Jadi ini jangan diturun ya. Kalau Mbak Besti nonton, bilangin ke suaminya jangan seperti itu, apalagi sama anak yang dikandung. Itu tuh walaupun masih di dalam kandungan, itu tuh ngerti kalau kita itu ngomong apa aja itu ngerti. Jadi jangan ceplos-ceplos, jangan asbun, jangan ngomong sembarangan walaupun cuma bercanda kayak gitu. Takutnya ya kayak saya itu, anaknya menduduhkan sendiri kalau aku lo anakmu kayak gitu. Dibuktikan kalau lahirnya itu gampang dan cepat kayak gitu. Terus malah yang ngerasa sakit malah bapaknya ben kapok. Ya kurang lebihnya seperti itu Mbak Besti. Wes saya mau istirahat, kayaknya kepanjangan sekali. Kalau saya mau bikin video lagi, video yang lain nanti kalian bosan melihat muka saya. Maafkan kali ini vlognya bercerita karena ya itu saya diteror di DM, ditanyain, disuruh cerita tentang bapaknya, katanya ceritanya lucu. Ya ini cerita segelintir kayak gitu aja yang saya ingat kayak gitu. Oke Mbak Besti, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Semoga kita semua dimanapun berada sehat selalu, diberikan keberkahan umur yang panjang, diberikan rezeki halal berlimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.